Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri kita di dalam ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan Sakramen Perjamuan Kudus. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita akan memuji Tuhan, masuk ruang Maha Kudus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan sakramen perjamuan kudus ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Maka kamu apabila Gembala Agung datang,
kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari dengan syukur kita bisa memberikan salam satu dengan yang lainnya. Selamat pagi Kak Vivi, selamat pagi Pak, selamat Jatmiko, selamat pagi dimanapun kita berada. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah naik ke surga. Mari bersama dengan keluarga yang ada bisa memberikan salam dan dengan tetap menjaga jarak tentunya. Kita akan bersama menyimak kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Seperti para murid Tuhan Yesus, di mana mereka ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sujud menyembah kepadanya, memuliakan Allah. Demikianlah hari ini, pujian ini akan membawa kita untuk menyembahnya, memuliakannya. Ku ingin berbakti. Ini
Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Tuhan kami Yesus Kristus, dalam segala kesusahan dan cobaan, kami sering menempuh jalan yang keliru. Dalam setiap kesusahan dan kegelisahan hidup, hati kami sering salah di dalam menyikapinya. Dan kami sering melakukan segala hal yang mendukakan-Mu ya Tuhan. Maka bimbing kami ya Tuhan. Tetapkan langkah kami untuk terus ada di jalan kebenaran-Mu. Kami mempercayakan sepenuhnya Tuhan setiap langkah hidup kami kepadamu. Tolonglah ketika kami datang memohon kasih karunia dan rahmat-Mu. Mari saya mengundang kita berdiri. Demikianlah berita anugerah kepada kita yang datang kepadanya memohon belas kasih, memohon pertolongannya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kami menyambut anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga. Tugasnya telah selesai di dunia. Namun Ia ke surga menyediakan tempat bagi kita bersama. Maka mari puji, muliakan Dia. Nyanyikanlah tentang Dia. Sebagaimana pujian ini, kecapi mas berbunyi.
akan berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini bersyukur karena kami dapat bersama-sama menikmati ibadah kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, itu membawa sukacita bagi kami, karena Engkau pergi ke surga, ke tempat-Mu, untuk bersama menyediakan tempat bagi kami. Hari ini kami duduk dengan hati yang menanti-nanti kedatangan-Mu kedua kali. Dan firman yang akan kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami untuk mencapai saat itu dengan sabar menantikan waktu kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus untuk kami mengerti firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan membuka Alkitab kita. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 13. Lalu kita akan menyiapkan juga pada bagian berikutnya, yakni Kolose 3. Bapak Ibu bisa menyiapkan Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayat 13. Demikianlah firman-Nya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Kenaikan Yesus dan kepastian kemuliaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya menguntip dari beberapa media mengenai Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pidato dalam pertemuan tahunan IMF di Bali pada tahun 2018, akhir tahun 2018. Presiden Jokowi mengibaratkan ekonomi global seperti serial Game of Thrones, GOT, di mana dikatakan sejumlah kepala negara sibuk mendorong ekonomi negara masing-masing, namun tidak diiringi dengan koordinasi antar negara. Di akhir dari apa yang disampaikan, diawali dari beberapa kisah dari serial GOT ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut Presiden Jokowi, ada negara-negara yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun masih banyak negara-negara lain di mana pertumbuhan ekonominya tidak stabil. Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Jokowi katakan,
dengan berbagai masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming, kata Presiden Jokowi. Menurutnya ini adalah pernyataan akan datangnya ancaman perlambatan ekonomi karena perang dagang antara dua negara yang besar di dunia, Amerika Serikat dan China. Pada saat Presiden Jokowi menyampaikan itu, winter is coming, beberapa perwakilan, beberapa pemimpin negara tertawa, mentertawakan pernyataan dari Presiden Jokowi. Winter is coming. Beberapa pemimpin negara mentertawakan karena situasi saat itu. Negara yang mereka pimpin ada dalam situasi ekonomi yang baik dan ada dalam pertumbuhan yang signifikan. Tapi pada saat-saat ini ternyata pernyataan Pak Jokowi tersebut menjadi kenyataan. Dengan krisis global saat ini, bahkan kemudian semakin diperparah melalui pagebluk wabah pandemi yang saat ini dialami oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Tanpa terkecuali dua negara besar, Amerika dan China. Dan negara-negara besar yang lainnya. Bahkan juga menjangkau negara-negara yang berkembang. Termasuk negara kita, Indonesia. Pak Jokowi pun dibuat terkaget-kaget bahwa ancaman yang ia lihat, ancaman terhadap perlambatan ekonomi ternyata benar-benar terjadi. Dalam artikel yang saya baca, Pak Jokowi juga cukup dikejutkan dengan itu. Banyak pemimpin-pemimpin negara yang tentunya saat itu mentertawakan pernyataan Presiden Jokowi dibuat tercengang. Bapak Ibu, tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang peristiwa, tentang situasi apapun di dunia ini. Negara-negara besar waktu itu, tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu baik. Ternyata saat ini pun ketika pagebluk pandemi COVID-19 menerpa hampir seluruh negara-negara di dunia. Tanpa terkecuali sebesar apapun negara tersebut dengan stabilitas ekonomi yang terbaik pun saat ini mengalami persoalan yang bersifat global. Tidak ada yang tahu pasti, Bapak Ibu. Orang hanya bisa meraba-raba, mereka-reka, memprediksi terhadap apa yang ada di depan mata, yang ada di sekitar dan di sekelilingnya. Tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Saya juga melihat, kita juga diperlihatkan situasi yang sama. Ketika para murid gamang, galau, bingung. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib.
dikuburkan, ada di bawah kuasa kematian. Mereka begitu ketakutan, bingung, dan tidak tahu mengapa itu terjadi. Mereka tidak tahu pasti mengapa itu dialami oleh Tuhan mereka, guru mereka, Tuhan Yesus Kristus. Padahal sejatinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan Ia alami. Namun kita cukup memahami betapa terbatasnya para murid untuk bisa percaya kepada setiap apa yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Terhadap setiap firman yang disampaikan kepada mereka. Sangat terbatas. Mereka sudah cukup diberitahu berkali-kali. Tapi mereka ternyata juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para murid pada akhirnya benar-benar melupakan, melalaikan apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka mengenai mengapa Ia datang di tengah-tengah dunia, mengapa Ia ada bersama-sama dengan mereka. Mereka melupakan, melalaikan bahwa Yesuslah keselamatan yang datang kepada mereka, kepada para murid dan kepada orang-orang banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang dari Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah kepastian. Walaupun diberitakan begitu lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tapi keselamatan yang dari Allah adalah kepastian bagi umat manusia, bagi siapapun juga, bagi para murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah Allah yang menyatakan keselamatan itu. Berita itu, kepastian itu sudah disampaikan, diberitakan oleh Allah sejak jauh-jauh hari. Sebagaimana Allah telah menyatakan bahwa Dialah yang telah diserahi tugas tanggung jawab yang besar dari Allah Bapa. Sebagaimana firman-Nya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah menyatakan keselamatan kepada manusia, dan kepada Yesus Kristus itulah keselamatan yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes sebagaimana yang telah kita baca, Yohanes 3 ayat yang ke-13. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Seorang yang tahu persis tentang ajaran-ajaran Yahudi. Nikodemus yang tahu persis tentang berita-berita dari para nabi, utusan-utusan Allah
yang menyampaikan tentang keselamatan yang akan datang bagi Israel, bagi umatnya, dan bagi seluruh umat manusia. Nikodemus memanggil Tuhan Yesus Kristus sebagai nabi. Bapak Ibu, banyak orang yang menyebut demikian. Banyak orang yang memanggil Yesus Kristus sebagai nabi. Dan benar, Yesus Kristus adalah nabi. Tapi Yesus Kristus, nabi itu lebih dari nabi. Ia lebih besar karena dialah wujud penyataan Allah untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus adalah Dia yang telah turun dari surga dan yang berada di surga, tapi bersedia turun ke dunia. Bapak Ibu, ada banyak nabi yang naik ke surga, diangkat langsung oleh Allah, naik ke surga. Tapi nabi-nabi tersebut berasal dari dunia, berasal dari bumi ini. Dikasih oleh Allah dan diangkat ke surga. Tapi Yesus Kristus, dialah nabi yang berasal dari surga, turun ke tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah dunia. Hanya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentulah kita mengingat bersama bagaimana dosa menjadikan hubungan Allah dan manusia itu terputus. Dan tidak ada satu upaya manusia yang mampu untuk menjalin kembali hubungan tersebut. Tidak ada. Terjadinya hubungan antara Allah dan manusia itu dimulai dari atas, dari surga, bukan dari bumi ini, bukan dari dunia ini. Yang pertama bergerak bukan dari bumi, bukan dari dunia, bukan dari manusia. Yang bergerak pertama adalah dari atas, dari surga mulia, turun ke atas bumi. Turun dari surga ke bumi ini. Manusia mengasihi Allah, iya. Tapi manusia bisa mengasihi Allah karena Allah itu lebih dulu mengasihi. Allah itu yang mendatangi manusia terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Jadi bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan bermegah, jangan merasa benar. Tapi ingatlah, kemegahan yang kita miliki adalah karunia. Adalah karena Dia yang mengerjakannya. Allah yang mengerjakannya. Jangan merasa benar. Karena jika kita benar itu karena kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, tidak. Dosa membuat kita tidak benar. Dosa menjadikan kita terputus dari sumber kebenaran itu. Dari kebenaran yang mutlak itu. Dosa membuat kita terpisah dan tidak bisa disatukan dengan kebenaran itu, dengan Allah itu. Ia yang lebih dahulu mendatangi manusia,
mendatangi kita. Siapa dia? Dialah Allah yang turun ke dunia. Dia adalah anak manusia yang sejak dari zaman para nabi, yang dilihat oleh Nabi Daniel sebagai anak manusia itu, seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi Allah. Nabi Daniel berkata di dalam Daniel 7 ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Yang dimengerti sebagai yang diurapi, Mesias, atau yang kita ketahui, kita kenal. Dia yang diurapi adalah Kristus itu, anak manusia itu, yang dengan rendah hati turun ke dunia dari surga yang mulia, menebus dengan darahnya. Kristus menyelamatkan dengan cara menebus dan membayar lunas segala dosa yang menjadikan manusia terputus dengan kebenaran itu, terputus dengan Allah itu. Dibayar lunas dengan nyawanya. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana firman-Nya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak manusia itu, Mesias itu, datang ke dunia sebagai anak manusia, sebagai bukti kerendahan hatinya. Dia yang dengan rendah hati datang ke dunia, hidup di tengah manusia, bahkan mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tapi yang dibangkitkan, memberi kepastian tentang keselamatan. Allah sendiri menyampaikan kebenaran itu. Dialah kepastian keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Bahwa Ia yang bangkit, Dia juga yang telah naik ke surga. Dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Mengapa Ia duduk di sebelah kanan Allah? Karena Ia layak untuk itu. Karena itulah wujud dari Allah yang menempatkan Dia di kursi kemenangannya, di kursi yang selayaknya bagi Yesus Kristus itu. Di kanan Allah, itu artinya bahwa Ia telah menjadi seorang pemenang. Dan Dia memiliki otoritas, diberikan kewenangan otoritas oleh Allah. Dan kepada siapapun juga yang percaya kepada Dia,
Anak manusia, Mesias, Kristus itu yang duduk di sebelah kanan Allah itulah. Maka semua orang yang percaya kepadanya akan memperoleh segala kasih karunia, memperoleh segala yang dikerjakannya, hasil dari yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Apa itu Bapak Ibu? Yakni kemuliaan hidup kekal itu sendiri. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu jaminan bagi kita Bapak Ibu. Jaminan kepastian bagi kita yang tidak akan membuat kita ragu lagi untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Karena kita yang telah mati, tapi kita yang telah dibangkitkan oleh Allah, hidup kita yang diserahkan kepada Yesus Kristus. Dialah yang kemudian akan mengaruniakan hidup kekal itu kepada Dia. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itulah kepastian yang dinyatakan kepada kita di hari kenaikannya ke surga. Dia sendiri telah mengatakan bahwa Ia akan datang kembali untuk siapapun kita yang menyerahkan seluruh hidup, menyerahkan seluruh kepastian hidup di dalam diri Yesus Kristus itu. Dan ketika Ia akan datang kembali nanti, Dia datang dalam kemuliaannya, maka kita akan bersama-sama masuk dalam kemuliaan kekal itu. Apa yang membuat kita ragu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia akan membuat kita ragu hidup sebagai anak-anak Allah. Dunia akan selalu membuat kita merasa begitu takut, galau, bingung, salah arah. Namun Yesus Kristus akan menjadi jaminan bagi kita bahwa Dia yang akan membukakan kepada kita pengharapan-pengharapan baru bagi kita. Di kesempatan ini, teruslah hidup di dalam kepastian di dalam diri Yesus Kristus, kepastian di dalam kasih karunia keselamatannya. Ia akan datang kembali menyatakan kemuliaannya, dan kita akan masuk bersama-sama dengannya dalam kemuliaan kekal itu. Kita akan berdoa bersama. Tuhan kami Yesus Kristus, sampai pada waktu itu Tuhan, tolonglah kami untuk dapat dengan sepenuh hati hidup di dalam keselamatan-Mu. Untuk sampai pada hari kedatangan-Mu kedua kali. Biarlah kami terus berpengharapan dan memegang teguh janji keselamatan-Mu itu Tuhan. Dan sampai pada waktu itu, Engkau akan menemui kami sebagai anak-anak-Mu yang setia sampai akhir. Dan layak untuk Engkau karuniai dengan anugerah
kemuliaan bersama-sama denganmu di kerajaan surga. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini kita mengetahui bersama bahwa sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Dan telah menyatakan sebagai murid Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Maka datanglah dan ambillah perjamuan Tuhan dengan iman. Dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudari yang belum mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis, mari dipersilahkan untuk segera mengikuti kelas katekisasi dan setelah dibaptis baru dapat mengikuti perjamuan Tuhan ini. Sebagaimana firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita akan siapkan diri kita. Sebagaimana pujian ini, sebagaimana adaku, kita akan menyanyikannya. Sebagaimana
Mari kita menyatukan hati dalam doa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami, ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, saya mengingatkan untuk dapat berhati-hati ketika membuka bagian cup yang berisi anggur. Lebih berhati-hati supaya tidak tumpah atau berceceran. Begitu yang saya ingatkan. Mari bersama kita akan berdoa untuk roti dan anggur yang telah dikirimkan kepada Bapak Ibu dan telah Bapak Ibu terima di rumah masing-masing. Kita akan bersama berdoa. Ya Yesus Sang Penebus kami, berkatilah roti dan anggur ini, lambang tubuh dan darah-Mu, selagi kami mengenang penderitaan-Mu, ya Tuhan. Kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami. Hidup-Mu menjadi hidup kami. Dan kasih-Mu ya Tuhan menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama. Serta layakkanlah hamba-Mu menerima sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami mohon. Amin. Pada waktu malam ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sembari berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat roti ini. Makanlah sambil mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan ucapan syukur. Mari kita nikmati dalam Yesus Kristus. Dan sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus dan terimalah Ia di dalam hatimu sembari mengucap syukur. Mari kita meminum anggur perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan
berdoa bersama dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Maka kami persembahkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita sekalian untuk dapat berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita akan menyatukan hati di dalam doa-doa kita. Mari kita bersafaat terhadap pokok-pokok doa yang akan kita naikkan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian ini, permintaan doa kerinduan jiwa. Diucapkan atau tidak.
Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami menyatukan hati kami ya Tuhan, untuk setiap doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa bersama bagi gereja kami GKMI Jekulo dan juga Pos Poncomulyo. Tuhan Yesus, di saat-saat seperti ini, kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tentu ini tidak mudah bagi kami Tuhan. Namun kami percaya bahwa dimanapun berada, Tuhan hadir di dalam hati, di dalam peribadahan kami, di setiap persekutuan keluarga, ya Tuhan Yesus. Maka hari ini kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu. Bersama dengan keluarga Bapak Suyatno yang berduka karena ditinggalkan oleh ibunda terkasih. Kiranya Engkau hiburkan Bapak Suyatno dan keluarga besar yang ada. Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam pemulihan kesehatan. Senantiasa kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Ferry. Kami berdoa untuk Ibu Ngadinah, ibunda dari Bapak Gito. Demikian juga dengan Ibu Saliem dan Ibu Yuli Supardi yang masih tetap menjalankan proses pengobatan. Berkati ya Tuhan jemaat yang dalam proses pemulihan kesehatan. Demikian juga doa kami untuk Saudara Wawan. Tuhan memberkati, membukakan jalan bagi pengobatan selanjutnya. Kami berdoa bersama dengan jemaat senior kami, Ibu Ngadinah di Poncomulyo, Ibu Yulianti Junaidi, Ibu Lim Yohana, dan jemaat senior kami yang lainnya. Diberkati di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Ibu Lingling dan Ibu Tatu yang Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Diberkatilah ibu dan anak yang ada dalam kandungan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam kenaikan kelas dan kelulusan untuk mencari sekolah yang baru, mengurus berbagai hal untuk memasuki sekolah maupun tempat perkuliahan yang baru. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah jemaat-Mu, karena tentu membutuhkan biaya ya Tuhan. Di tengah situasi saat ini, kami mohon berkat-Mu, Engkau mengaruniakan berkat ya Tuhan. Cukupkanlah ya Tuhan kebutuhan untuk anak-anak dalam studi mereka. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami yang dalam masa studi akhir dan praktek. Kami berdoa untuk Saudari Maya yang tinggal menunggu waktu wisuda. Berkati Saudara Andreas, Saudari Gata, Saudari Shirley, Saudari Yokebet, dan Saudari Lena dalam studi akhir, dalam penulisan skripsi, dalam praktek mereka. Berkati ya Tuhan untuk Komisi Perempuan. Biarlah Tuhan di tengah situasi saat ini, para perempuan di GKMI Jekulo dan Poncomulyo diberi kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjadi seorang ibu, menjadi istri di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Para pengurusnya diberkati di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pertumbuhan rohani jemaat saat ini. Tentu tidak mudah, karena jemaat tidak dapat bersekutu seperti biasa. Tentu ada pergumulan-pergumulan
yang tidak mudah yang dihadapi jemaat. Kiranya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan pertolongan, kesehatan jemaat, perekonomian, pekerjaan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat yang bekerja, yang studi di luar kota, di luar pulau maupun di luar negeri, diberkati di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga menyatukan hati. Kiranya pelayanan ibadah di GKMI Jekulo diberkati di dalam nama-Mu. Kami yang hanya dapat bertemu di dalam pelayanan-pelayanan yang sangat terbatas. Tuhan tolong Kau pakai setiap pelayanan yang ada. Mungkin hanya dengan beribadah di rumah. Mungkin hanya menyapa melalui telepon dan lain sebagainya. Tuhan, dikuatkanlah kami melewati saat-saat ini. Kami juga berdoa bagi Sinode GKMI. Kiranya terus disertai Tuhan dalam program kerja BPH Sinode dan juga dalam persiapan hari ulang tahun GKMI ke-100. Kami berdoa untuk pembangunan gedung Sinode. Tuhan, tolonglah. Berkati bangsa dan negara kami, supaya dapat melewati saat ini dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Saya mengundang kita berdiri dan sebagaimana firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 19-20 yang menjadi dasar dari persembahan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jika hari ini kami masih bisa memberikan persembahan. Oleh karena Engkau, ya Tuhan Yesus, yang memberkati kami setiap saat. Biarlah persembahan ini sebagai ucapan, ungkapan rasa syukur kami atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bawalah persembahan ke altar yang suci. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan kemuliaan diperuntukkan bagi kita orang-orang percaya. Kemuliaan yang kekal, yang dari Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Bagi kita yang setia sampai akhir, yang selalu menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali nantinya. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Jaminan mulia. Saya mengundang kita berdiri. Mari bersama kita akan menerima berkat-Nya. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Ibadah dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing telah selesai. Kiranya kasih, damai, sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Hari ini saya mengingatkan kepada kita sekalian untuk terus menjaga kesehatan, terus mengingat selalu mencuci tangan dengan baik. Sebisanya tetap di rumah, dan kalau memang harus beraktivitas keluar, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu memakai masker, selalu membawa hand sanitizer atau cuci tangan, dan jaga jarak dengan siapapun yang kita temui. Tuhan menolong kita. Teruslah berdoa bahwa pandemi ini segera berakhir, sehingga kita pun dapat segera beraktivitas, bekerja seperti biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus hidup.
katakan, ku bebas, ku bebas. Kuasa-Mu bebaskan kami Tuhan. Mari perkatakan dengan imanmu, ku telah bebas. Sebab Yesus tinggal di dalamku. Lagi, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Yang dibebaskan Tuhan, lebih dahsyat lagi katakan. Ku bebas, bebas, bebas. Dia mengampuni saya dan saudara. Kuasanya sembuhkan dan pulihkan kita, saudara. Ku telah, Dia tinggal. Sambil tepuk tangan yang lebih baik atas kepala saudara. Nyanyikan dengan iman, katakan, ku bebas. Kami dibebaskan Tuhan. Oleh kuasa darah-Nya.